Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang menyusun program penyuluhan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pengertiannya tentang penyuluhan pertanian, dan yang kedua adalah teknik atau langkah-langkah menyusun program penyuluhan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan penyuluhan, dan yang terakhir adalah penilaian penyuluhan. Baik, siap untuk menyimak kalian semuanya. Apakah sih yang dimaksud dengan program penyuluhan? Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dijelaskan bahwa program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan itu yang selanjutnya dalam materi ini kita sebut dengan program penyuluhan, itu adalah merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat untuk mengendalikan pencapaian tujuan penyuluhan. Di dalam undang-undang tersebut sangat jelas diuraikan bahwa guna membantu penyuluh di dalam mencapai tujuan penyuluhan, maka sangat perlu seorang penyuluh itu untuk menyusun program penyuluhan. Di mana program penyuluhan ini akan disusun sebelum melakukan penyuluhan, dan di dalam menyusun ini dilakukan terlebih dahulu apa yang kita kenal dengan mengenal wilayah penyuluhan. Sebagaimana materi pada pertemuan yang lalu sudah Ibu jelaskan tentang pentingnya mengenal wilayah penyuluhan. Untuk menyusun program penyuluhan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan top-down planning, yaitu suatu bentuk program penyuluhan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya akan diturunkan pada level provinsi, kabupaten, sampai kecamatan dan tingkat desa. Kemudian yang kedua adalah teknik menyusun program penyuluhan yang kita sebut dengan bottom-up planning, yaitu program penyuluhan yang disusun berdasarkan kebutuhan, yaitu kebutuhan ini dirumuskan berdasarkan hasil melakukan identifikasi terhadap potensi dan wilayah di mana penyuluhan akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah teknik menyusun program penyuluhan, merupakan gabungan dari teknik yang top-down planning dan bottom-up planning, yang kita sebut dengan joint planning. Jadi di mana program-program penyuluhan itu diusulkan dari tingkat masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, kemudian dinaikkan menjadi sebuah usulan program yang kemudian akan dikaji dan diputuskan oleh pemerintah tingkat pusat sebagai program penyuluhan yang kemudian juga akan disosialisasikan dan dilaksanakan di tingkat desa. Nah, bagaimana caranya menyusun program penyuluhan? Ada beberapa tahapan atau langkah-langkah di dalam menyusun program penyuluhan. Yang pertama diawali dengan pengumpulan data. Sebagaimana tugas yang telah Ibu berikan di awal pada minggu awal perkuliahan, kalian Ibu minta untuk mengumpulkan data. Data-data yang dikumpulkan terkait dengan potensi dan masalah-masalah yang ada di dalam desa, atau yang kemarin kita bisa merujuk pada materi sebelumnya, yaitu pengenalan wilayah desa. Ada 3 data yang dibutuhkan di sini, yaitu data biofisik, data SDM, dan data penunjang. Setelah data-data terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data, di mana dari data pengolahan data ini akan ditemukan beberapa masalah-masalah yang harus diselesaikan agar
dapat dirumuskan program atau materi penyuluhannya. Maka setelah mengolah data akan menetapkan masalah, dan masalah ini kemudian akan menjadi tujuan untuk menyelesaikan masalah itu yang kita sebut dengan program penyuluhan. Nah, setelah menetapkan tujuan, maka kemudian menyusun rencana kegiatan, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi atau penilaian. Ini secara umum langkah-langkahnya adalah demikian. Di dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan atau yang penetapan rencana kegiatan, itu pada prinsipnya kalian mengingat kembali apa yang dimaksud dengan menetapkan rencana kegiatan di dalam mata kuliah dasar manajemen yang telah dipelajari. Bahwa rencana itu pada dasarnya adalah berisi tentang jawaban dari pertanyaan what, where, when, who, why, dan how. What itu adalah apa yang harus dilakukan. Kemudian when, where adalah di mana dilakukan, menunjuk pada lokasi penyuluhannya. When, kapan dilakukan, yaitu waktu penyuluhan. Who, siapa yang melakukan, yaitu pelaksana yang penyuluhan. Why, mengapa dilakukan, itu alasan untuk melakukan penyuluhan terkait dengan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat di desa. Dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan, itu bagaimana cara melakukan penyuluhan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya setelah membuat rencana, kemudian akan dilakukan pelaksanaan, dan kemudian di akhir pelaksanaan akan dilakukan penilaian-penilaian. Penilaian terhadap penyuluhan itu akan dilakukan dengan 3 kriteria. Yang pertama yaitu penilaian terhadap program penyuluhannya, dimulai dari data-data yang telah dikumpulkan, kemudian masalah yang diidentifikasi apa, kemudian dari masalah-masalah ini apakah sudah sesuai tujuan yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian penentuan skala prioritas dari masalah yang harus diselesaikan dan dengan urutan waktu yang paling prioritas, kemudian bagaimana partisipasi, kontak tani, dan penilaian terhadap pelaksanaan program penyuluhan itu sendiri. Dan yang kedua, dilihat dari efektivitas penyuluhannya, yaitu ketepatan tercapainya sasaran penyuluhan. Dan yang ketiga adalah efisiensi kegiatan penyuluhan, yaitu manfaat penyuluhan dengan membandingkan antara manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk melakukan penyuluhan itu. Nah, berdasarkan indikator inilah maka akan dilakukan kegiatan evaluasi terhadap program penyuluhan itu, apakah program itu telah sesuai, efektif, dan efisien. Nah, dari penilaian-penilaian ini biasanya akan bisa kita lihat pada tingkat adopsi, ya, bisa diukur dari tingkat adopsinya dan dampak dari adopsi tersebut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, untuk materi ini Ibu telah siapkan template untuk menyusun program penyuluhan yang kalian bisa download di RPS Online. Sedangkan untuk materi survei dalam bentuk video dan PPT kemarin sudah dikerjakan. Untuk yang sekarang ini tinggal mengerjakan materi yang mengisi template itu berdasarkan identifikasi potensi dan masalah yang ada di masyarakat. Demikian paparan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.